Meskipun dia tertawa, suara si Junwei sangat masuk akal. Karena kamu sangat percaya diri, kamu sebaiknya bertaruh denganku. Qin Yichan menatap sedikit. Senyum tipis. Bagaimana Anda ingin berjudi? Aku yakin kamu Heavenly Yuan Sekte Abadi Alchemy Dao tahap pertama lebih rendah dari dasar ember. Minuman rendah si Junwei penuh dengan kesombongan dan kemarahan. Berdering di seluruh rumah judi. Dan penjudi di samping melihat situasinya. Dan matanya tiba-tiba menyala. Pertunjukan bagus yang diam-diam dimulai. Sekte Abadi Tiankui benar-benar marah. Aku melihatnya sekarang. Tidak mengherankan. Sekte Abadi Surgawi pasti akan membuat Sekte Abadi Yuan Surgawi kehilangan wajahnya sebelum dia berhenti. Tampaknya ujian tahap pertama upacara 3 hari kemudian lebih seru dari yang diharapkan. Bagaimanapun, tidak terlalu besar untuk melihat kegembiraan. Dan semua orang tahu bahwa insiden ini telah menyebar ke telinga Sekte Bela Diri Sejati. Dan itu pasti akan sama marahnya dengan si Junwei. Ketika saatnya tiba, dua Sekte Abadi pasti akan bekerja sama untuk menargetkan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Bahkan Sekte Abadi yang lebih kuat lainnya akan mengambil kesempatan untuk belajar dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, selain bertaruh pada nomor 7, Sekte Abadi Yuan Surgawi juga bertaruh pada 3 Sekte Abadi. Bahkan semua orang sudah memikirkannya. Bocah bernama Qin Yichan akan dibawa pergi nanti dan laut kesadaran akan dihapuskan. Lagi pula, berdasarkan kesombongan Qin Yichan sekarang, kemungkinan untuk dihapuskan laut kesadaran seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, Qin Yichan mengangkat bahu. Berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Si Junwei mengulurkan satu jari, berkata sambil mencibir, 100 kristal peri. Taruhan untukmu. Tanyakan saja apakah Anda berani. Qin Yichan menarik napas, 100 sen, yang bukan jumlah yang kecil. Tunggu apa lagi? Cepat tulis kontraknya. Penampilan tidak sabar Qin Yichan membuat sudut mulut si Junwei berkedut. Entah bagaimana, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang diungkapkan olehnya, dan dihancurkan oleh anak ini dalam satu kata. Dan penampilan Qin Yichan, seolah tidak mencoba menandatangani kontrak, tetapi ingin mengambil uang. Ini membuat si Junwei semakin marah. Nak, kuharap kamu tidak akan menyesalinya. Saat berbicara, si Junwei langsung mengeluarkan gulungan, dan teknik kultivasi membuat kontrak, dan kemudian meninggalkan merek kekuatan rohnya sendiri. Dia juga tidak lupa untuk mengepalkan semua, merepotkan semua orang untuk memberikan kesaksian, waktunya tepat. Beberapa orang tidak mampu kehilangan. Orang-orang di sekitar secara alami senang menyaksikan. Si Junwei semakin mencibir. Setelah masalah ini menyebar hari ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak memiliki wajah sama sekali. Qin Yichan melihat kontrak dan menulis dengan sangat sederhana dan jelas. Jika mereka jatuh ke atas saat manik-manik jiwa jatuh, mereka akan memberi si Junwei 100 keabadian. Jika tidak si Junwei memberinya 100 keabadian. Jadi Qin Yichan tanpa ragu sedikit pun meninggalkan merek kekuatan rohnya sendiri. Kontrak itu dibagi menjadi 2, masing-masing memegang 1. Si Junwei melihat kekuatan roh Qin Yichan, dan tersenyum dan menyingkirkan kontrak. Nak, kontrak telah ditandatangani. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 100 sen, saya akan pergi ke guru Anda untuk itu. Saat ini, semua orang mengira Qin Yichan adalah murid baru yang diterima Huang Fui, dan si Junwei tidak terkecuali. Qin Yichan berkata dengan tenang, bahkan jika itu adalah pil master pembangkit tenaga listrik teratas, sulit untuk menghasilkan 100 sen. Berbalik, Qin Yichan berkata, jadi, saya harap Anda mampu untuk kalah. Sosok si Junwei gemetar. Dia bersumpah, jika tidak di lokasi kasino Shen Xiao. Dia menyia-nyiakan anak ini sekarang. Apa yang paling membuat si Junwei marah adalah bahwa meskipun dia memang layak mendapatkan 100 keabadian, kata-kata Qin Yichan membuatnya tak terbantahkan. 100 keabadian memang bukan jumlah yang kecil untuk pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga alchemy Dao dari keluarga Realem meninggalkan Chun Qiu dan tidak banyak yang abadi dalam keluarga. Sepertinya bukan itu intinya. Sebagai puncak alam manusia, dia tidak mampu kehilangan 100 kristal peri. Apakah pria di atas area ini mampu kehilangan? Si Junwei menggertakkan giginya, mengira itu semua demi kristal peri itu. Biarkan bocah itu menjadi gila selama beberapa hari. Nak, kuharap kamu bisa tertawa dalam 3 hari. Pada saat ini, saya melihat pemuda si Junwei berkata dengan dingin, Duanmu Dongfeng, beraninya kamu berjudi dengan saya. Orang ini adalah murid utama Tiankui Immortal Sekte Martial Dao. Duanmu Dongfeng secara alami mengenalinya dan langsung tertawa. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pemuda berkata dengan dingin. Sama seperti mereka. Tapi aku bertaruh pada baju besi peri tingkat 2. Beraninya kamu. Peri kelas 2 bernilai lebih dari 100 peri. Menurut murid utama Tiankui, meskipun peluang kasino lainnya jauh lebih tinggi daripada pasangan ini, masalahnya adalah risikonya juga besar. Sebaliknya, bertaruh melawan Sekte Abadi Yuan Surgawi, bagi mereka, seperti mengambil uang tanpa bayaran. Sudut mulut pemuda itu masih sombong. Tetapi saya tidak tahu bahwa Duanmu Dongfeng juga berpikir demikian.
Dari sudut pandang Duan Mudong Feng, meskipun kekuatan Qin Yichen luar biasa, itu adalah bantuan asing yang kuat yang sangat direkomendasikan oleh Huang Fuyi untuk diundang, dan dia bisa menang ketujuh jika dia menjadi sasaran. Tapi taruhan Sekte Abadi Tiankui berbeda. Itu tidak benar, bukankah itu mudah? Tanda seru. Tanda seru. Mata Duan Mudong Feng berguling-guling, dan dia segera memasang sepasang yang tidak mau membiarkan sekte kehilangan momentum dan umumnya berteriak, berjudi, bertaruh, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Setengah dari pandangan ini benar. Lagi pula, dia tidak bisa berharap Sekte Abadi Yuan Surgawi kalah dari Sekte Abadi Tiankui, dan setengahnya digunakan untuk melumpuhkan Sekte Abadi Tiankui. Terlepas dari ini, Duan Mudong Feng tidak melupakan beberapa sekte yang sama, Junior Brother Junior Junior Sister. Karena semua orang telah datang ke pintu Anda, apa yang harus kami lakukan? Ni Yuntian bereaksi paling cepat karena dia bisa mendengar bahwa inilah yang Senior Brother ingin mereka lakukan sebentar. Hitung aku. Siapa yang berani berjudi dengan saya? Sekte Abadi Tiankui segera berdiri. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Tulis kontrak. Li Yang juga berteriak dengan marah. Saya memiliki kepercayaan pada pameran kakak senior. Siapa yang berani berjudi dengan saya? HMPH, apakah kamu ingin mengiringku prajurit peri, kan? Lalu aku akan melengkapimu. Ayo, siapa takut siapa? Setelah beberapa saat, saya melihat Sekte Abadi kedua menandatangani kontrak satu sama lain di kasino. Dari sudut pandang orang luar, adegan ini adalah bahwa dua sekte abadi saling membandingkan satu sama lain, dan mereka tidak merasa ada yang salah. Lagi pula, taruhan antara kedua pihak hanyalah apakah sekte abadi Yuan Surgawi itu sama. Jika sekte abadi Yuan Surgawi tidak berani menyetujui taruhan seperti itu, akan sangat memalukan untuk meninggalkan rumah. Demikian pula, meski berjudi lebih mudah, setidaknya lebih mudah daripada taruhan Qin Yichen di rumah judi, si Junwei tidak panik, karena dia juga punya sempoa sendiri. Si Junwei memikirkannya. Ketika dia kembali, dia memberitahu True Martial Immortal Sect tentang ini. Dia percaya bahwa Sekte Abadi Bela Diri Sejati pasti akan mengajarkan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk menjadi seorang pria. Tidak hanya Sekte Abadi Bela Diri Sejati, Sekte Abadi lainnya pasti akan mengajarkan Sekte Abadi Yuan Surgawi ketika mereka mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, dapatkah anak laki-laki yang berani bertaruh dengan dirinya sendiri, Sea of Consciousness, tetap dua? Tidak ada ketegangan untuk mengatakan bahwa yang paling bawah bahkan lebih. Pada akhirnya, kedua murid sekte itu masing-masing mencabut kontrak, tetapi sorot matanya adalah kemarahan.